Nyonya Camden tua memiliki aset senilai ratusan juta dolar. Dia memiliki otoritas dan prestise, baik di keluarga maupun di kota. Dia marah dengan kenyataan bahwa Jordan telah berulang kali mencoba memprovokasi dia, dan dia bertekad untuk membuat Jordan berlutut dan menaklukkannya. Namun, pada saat ini, pudel yang dipegang Nyonya Camden tua di tangannya tiba-tiba melompat keluar dari pelukannya dan menerkam Jordan ketika melihatnya. Beruntung, Nyonya Camden tua tercengang, dan dia buru-buru memanggil pudelnya, "Laki," tetapi anjing itu menolak untuk mendengarkan dan berlari ke arah Jordan. Jordan mengambil Laki dengan tersenyum sementara yang terakhir menjilat tangan Jordan tanpa henti dengan gembira. Selama 3 tahun terakhir, Jordan telah merawat Laki dengan sangat baik karena dialah yang akan membersihkan kotorannya dan membawanya ke dokter hewan untuk disuntik setiap kali jatuh sakit. Jordan dapat dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Laki di keluarga ini. Namun, pemandangan itu membuat Nyonya tua Camden merasa sangat malu. Anjing kesayangannya sebenarnya menolak untuk tinggal bersamanya dan malah berlari ke Jordan, yang tidak berguna di matanya. Melihat ini, Drew berkata dengan sinis, "Oh, memang benar anjing suka bergaul dengan anjing lain. Yah, kami tidak dapat membantu bahwa mereka berbagi bahasa yang sama." Petik 2. Hahaha. Elle, Salvatore, dan yang lainnya mulai tertawa satu demi satu. Sambil membelai Laki, Jordan berkata, "Aku sudah tinggal bersama Camden selama 3 tahun, dan sekarang aku kembali hari ini, kalian semua mengejekku. Laki adalah satu-satunya yang memperlakukanku sama seperti sebelumnya. Menurut pendapat saya, beberapa orang bahkan lebih buruk daripada anjing." "Bajingan, beraninya kamu mengatakan itu tentang kami." Benedictus membentak. Sylvie menyalak, "Tidak ada gunanya. Kamu menjadi semakin sulit diatur." Petik 2. Nyonya tua Camden juga sangat marah. Dia menggonggong, "Percayalah bahwa kamu memiliki pipi untuk mengatakan itu. Bahkan seekor anjing yang saya pelihara selama 3 tahun tahu untuk tidak menggigit saya dan mengibaskan ekornya untuk menyenangkan saya. Tetapi bagaimana dengan Anda? Anda memukul cucu saya dan mencuri arloji saya. Kamu telah dibesarkan oleh Camdens dengan sia-sia." Petik 2. Jordan menegakkan punggungnya dan berseru, "Aku tidak mengambil arlojimu." Nyonya Camden tua mengeluarkan arloji Richard Mille dan berkata, "Lalu bagaimana arloji ini berakhir dengan Salvatore?" Ini adalah jam tangan edisi terbatas global, dan masing-masing jam tangan memiliki logo eksklusif. Tidak ada kesalahan. Salvatore berjalan ke arah Jordan sambil tersenyum dan berkata, "Nak, kamu membawa arloji ini kepadaku dan meminta untuk menjualnya kepadaku. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda akan menghabiskan uang yang saya berikan untuk tinggal 1 minggu di kamar presiden di Westlake Hotel. Jika Anda tidak mengambil $800.000 itu dari saya, dari mana Anda mendapatkan uang untuk menginap di hotel?" Salvatore dan Drew saling memandang sambil tersenyum. Mereka telah lama melatih dialog mereka satu sama lain. Mereka tahu bahwa Jordan tidak mencuri arloji itu, tetapi mereka yakin bahwa uang yang dihabiskan Jordan untuk menginap di hotel itu pasti diperoleh melalui cara-cara yang meragukan. Jordan berhenti sejenak dan menghela napas panjang. "Mungkin, inilah saatnya untuk memberitahu mereka yang sebenarnya." Jordan berkata perlahan, "Awalnya aku bermaksud untuk bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, tapi aku tidak berharap akhirnya mendengar komentar sarkastik ini dari kalian. Baiklah kalau begitu, aku akan berterus terang dengan kalian. Saya Presiden S Corporation. Saya seorang multimiliarder. Apakah alasan ini cukup bagus?" Setelah mengatakan itu, tubuh Jordan bergetar karena betapa gelisahnya dia. Dia tahu bahwa kebenaran ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi semua orang, terutama Hailey. Dia menantikan untuk melihat apakah Hailey akan menyesal mengkhianatinya setelah mengetahui identitas aslinya. Namun, hahaha, hahaha. Semua orang kecuali Nyonya Camden tua tertawa terbahak-bahak. Bahkan bawahan Salvatore, yang terlihat keras dan agresif, juga tertawa terbahak-bahak. Jordan tidak terganggu. Drew memegangi perutnya sambil tertawa. "Apakah kamu pikir kamu sedang berakting di film? Hahaha, aku tidak bisa berhenti tertawa." Elle tertawa terbahak-bahak hingga tubuh bagian atasnya bergetar. "Jordan Steele, mengapa kamu begitu suka berpura-pura kaya? Jika Anda adalah Presiden S Corporation, baik Hailey dan saya akan bersedia menikahi Anda dan bergiliran melayani Anda." Jordan bingung. Faktanya, apa yang dia katakan barusan adalah kalimat klasik dari film terkenal. Namun, Jordan jarang menonton film, jadi dia tidak menyadarinya.
Salvatore tertawa dan menepuk bahu Jordan sebelum berkata, "Temanku, berhentilah berpura-pura. Kita semua tahu di mana Anda berdiri. Patuhi saja, berlutut dan bersujud pada Nyonya Tua Camden dan Drew. Yakinlah, selama Anda meminta maaf, mereka tidak akan mengirim Anda ke penjara." Salvatore bersedia membuat akun palsu karena dia tahu Nyonya Tua Camden tidak berniat menyerahkan Jordan ke polisi. Oleh karena itu, dia tidak akan dihukum oleh hukum. Pada saat ini, Hailey juga ikut campur. "Jordan, kau sudah menjadi suamiku selama 3 tahun. Karena apa yang kami miliki di masa lalu, Camdens tidak akan mengirim Anda ke penjara. Anda mungkin telah menghabiskan ratusan ribu tetapi jangan khawatir, Anda dapat meluangkan waktu untuk membayar kami di masa depan. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah berlutut dan mengakui kesalahan Anda, lalu kami akan membiarkan Anda pergi." Petik 2. Jordan bingung dengan reaksi Hailey karena dia tinggal di tempat parkir untuk mengutuk hatinya untuk waktu yang lama setelah dia ditampar oleh Victoria. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia seharusnya memarahinya dengan agresif. Mengapa dia menjadi begitu lembut? Jordan tetap teguh pada pendiriannya dan berseru, "Jika saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak akan berlutut. Bahkan jika saya melakukan sesuatu yang salah, Anda Camdens tidak layak saya berlutut." Nyonya Camden tua menamparkan meja dengan marah. Sylvie berkata, panggil polisi, kirim barang tidak berguna ini ke penjara dan biarkan dia menjalani hukuman penjara selama beberapa dekade." Ketika dia mendengar mereka menyebut-nyebut polisi, Salvatore merasa sedikit takut. Lagi pula, dia telah membuat kesaksian palsu. Salvatore tahu bahwa Nyonya Tua Camden hanya ingin Jordan berlutut, dan tidak masalah apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Oleh karena itu, Salvatore berkata dengan ekspresi ganas, "Kamu harus berlutut bahkan jika kamu tidak mau hari ini." Teman-teman, tekan dia ke bawah dan buat dia berlutut. Pada saat ini, 2 gangster yang berdiri di pintu berjalan mendekat, dan masing-masing meraih salah satu lengan Jordan. Berlutut. Jordan sama sekali tidak peduli dengan 2 orang yang mencengkram lengannya. Sebaliknya, dia memandang Camdens dan berkata, "Aku berkata, kalian tidak layak." Dalam sekejap, Jordan menendang selangkangan gangster di belakangnya dan melepaskan diri dari genggamannya. Jordan kemudian menggunakan lengan kirinya untuk mengalahkan mereka. Salvatore berseru kaget, "Anda memiliki apa yang diperlukan? Kawan, bawa dia bersama." 8 orang yang tersisa menerkam ke Yordania bersama-sama. Pakan, Lucky melindungi Jordan dan meneriaki mereka. Elle buru-buru membawa Lucky pergi. Untuk pertama kalinya, Lucky tidak ingin tinggal di pelukannya dan malah menggonggong tanpa henti. Nyonya Tua Camden menyalak, "Jordan Steele, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Ambil inisiatif untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda jika Anda tidak ingin menderita sakit fisik." Menatap 8 petarung profesional di depannya, Jordan mencibir, "Aku akan mengulanginya sendiri. Kamu tidak layak." Meski kalah jumlah dan menghadapi 8 orang sendirian, Jordan tidak panik sedikit pun. Itu bukan karena dia percaya diri secara membabi buta tetapi sebaliknya, dia sangat menyadari kesenjangan antara profesional dan amatir. Dibandingkan dengan orang biasa, mereka bisa dianggap profesional. Namun, dibandingkan dengan mereka yang telah mengalami pertumpahan darah selama bertahun-tahun dan berhubungan dekat dengan mayat untuk waktu yang lama, mereka seperti pemula. Jordan telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan dia sangat kuat dan mahir di dalamnya. Namun, apa yang benar-benar membuatnya tangguh adalah kenyataan bahwa dia memiliki pengalaman medan perang selama 1 tahun. 4 tahun lalu, setahun sebelum dia menjadi menantu laki-laki Camdens, keluarganya telah mengatur agar dia tinggal di Suriah selama setahun. Meskipun 8 orang di depannya sering berkelahi, pukulan mereka tidak mematikan. Para bajingan bertato itu adalah pecandu alkohol yang sering mengunjungi klub setiap malam. Mereka makan dan minum dengan baik setiap hari, menikmati kehidupan yang bebas dan mewah. Musuh yang ditemui Jordan di medan perang sama sekali tidak memiliki hiburan dalam hidup mereka. Bahkan, mereka berjuang untuk tetap hidup, tetapi mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka yang bertarung dengan mereka akan mati di tempat selama mereka membuat kesalahan sekecil apapun. Jordan berhasil bertahan hidup di lingkungan seperti itu selama 1 tahun penuh. Bang, bang, bang. Jordan meninju mereka masing-masing dengan cepat, menyebabkan mereka langsung jatuh ke tanah. 5 orang yang tersisa juga tidak bodoh.
Dua dari mereka berlari menuju Jordan dari arah yang berbeda tetapi kemudian dikirim terbang oleh tendangan Jordan. Namun, pada saat ini, orang lain menerkam Jordan ketika dia tidak menjaga kewaspadaannya. Pada saat yang sama, dua pria terakhir yang tersisa masing-masing meraih salah satu lengan Jordan. Salvatore berkata dengan senyum puas, "Aku akhirnya menangkapmu." Jordan tersenyum tenang. Dia mungkin tidak bisa menggerakkan tangannya, tapi dia masih bisa menggunakan mulutnya. Di medan perang, Jordan pernah menggigit telinga lawannya saat bertarung. Banyak orang berjuang demi harga diri, tapi Jordan berjuang demi kelangsungan hidup. Setiap kali dia menyerang, itu dengan tujuan membunuh. "Ah, telingaku!" Bawahan yang menempel di tubuh Jordan berteriak. Jordan tidak menggigit terlalu brutal. Dia hanya menyebabkan dia berdarah sebelum melemparkannya ke samping. Dia kemudian menendang dua pria yang tersisa ke tanah. 8 petarung profesional semuanya dipukuli dan tergeletak di tanah. Ya Tuhan, semua orang tercengang. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan? Nyonya tua Camden sama terkejutnya, dan dia bergumam, apakah lelaki tua itu memaksa Hailey untuk menikahi Jordan Steele karena dia tahu betapa terampilnya dia dalam seni bela diri? Selama 3 tahun terakhir, keluarga Camden tidak pernah mengerti mengapa Pak Tua Camden bersikeras agar Hailey menikahi Jordan meskipun menurut mereka dia tidak berguna. Sekarang, mereka akhirnya tahu bahwa Jordan bukanlah petarung yang hebat. Kakek memintaku untuk menikah dengannya agar dia bisa melindungiku, tapi kita hidup di era damai sekarang, dan kita juga tidak punya musuh. Hailey mulai membuat tebakan liar tentang niat kakeknya. Faktanya, kakek Hailey tidak tahu bahwa Jordan sangat pandai berkelahi dan hanya mengatur agar Jordan menikahi Hailey hanya karena Steles kaya. Herman tersenyum dan berkata, "Tidak heran ayah sangat menyukai Pang ini. Ternyata itu karena dia pandai berkelahi. Dia seharusnya menjadi salah satu dari sedikit orang teratas di negara ini, ya? Benedictus, selamat memiliki menantu yang pandai berkelahi." Berpikir bahwa dia sedang dipuji, Benedict berkata, "Yah, bagaimanapun juga, masih ada sesuatu yang dia kuasai." Herman tertawa terbahak-bahak dan melontarkan kata-kata kasar, "Haha, Benedictus, apakah Anda benar-benar berpikir saya memuji dia? Apa gunanya menjadi pandai seni bela diri akhir-akhir ini? Mereka yang pandai bertarung semuanya telah ditempatkan di balik jeruji besi." Petik 2. Juga, menurutmu ayah mengatur pernikahan antara Jordan dan Hailey di awal? Anda salah, ayah meminta pendapatku dulu. Benedict dan Sylvie sama-sama tercengang. Herman, apa yang kamu katakan? Herman membungkuk dengan dingin dan berkata, "Sebelum ayah mengatur agar Jordan dan Hailey menikah, dia pertama kali memberitahu saya tentang seorang bujangan yang sangat memenuhi syarat yang bisa menikahi Elle. Jadi dia bertanya apakah saya bersedia mengizinkan Elle menikah lebih cepat dari yang diharapkan. Saat itu, Elle baru berusia 17 tahun. Tetapi saya tahu bahwa ayah selalu menyayangi saya, jadi dia tidak akan membuat permintaan yang tidak masuk akal tanpa alasan. Oleh karena itu, saya bertanya kepadanya siapa pria itu." Petik 2. Setelah saya mengetahui bahwa itu adalah Jordan Steele, udik desa itu, saya menolaknya dengan alasan Elle terlalu muda. Jadi, dia mengatur agar Hailey menikah dengannya. Groot tertawa dan berkata, "Jadi, Hailey mengambil pria yang tidak diinginkan kakakku." Elle memandang Jordan dan berkata dengan ekspresi jijik, "Ah, kakek benar-benar tua dan kacau. Dia sebenarnya pernah berpikir untuk membiarkanku menikahi Jordan Steele. Dia hanya pandai berkelahi. Saya tidak suka pria yang kejam seperti itu. Untungnya, saya masih terlalu muda, dan saya berhasil lolos dari bencana, hehehe." Setelah mendengar kata-kata itu, Jordan langsung terkejut. Dia tidak berharap itu menjadi cerita di balik pernikahan mereka. Saat itu, Steles membuat Jordan menjadi menantu hidup Camdens, yang merupakan bantuan besar bagi Camdens. Tuan Camden Senior adalah satu-satunya orang yang mengetahui identitas asli Jordan. Seperti istrinya, dia bias terhadap putra sulungnya, Herman, dan karenanya dia ingin Herman memiliki menantu yang luar biasa, Jordan. Sayangnya, Herman menolak. Pada saat ini, Jordan dan Hailey saling memandang, dan mereka tidak bisa tidak mengingat waktu ketika mereka pertama kali bertemu 3 tahun lalu. Saat itu, Jordan baru saja kembali dari medan perang. Setelah terbiasa menghadapi pertumpahan darah dan mayat selama setahun, dia mendambakan kehangatan dan cinta keluarga. Selain itu, Hailey masih mahasiswa pada waktu itu, jadi dia jauh lebih berpikiran sederhana dan lembut, jauh dari orang yang tidak masuk akal seperti sekarang.
Dia jelas tidak akan melakukan perzinahan. Karenanya, Jordan jatuh cinta pada Hailey di tahun pertama pernikahan mereka. Jordan tidak ingin memikirkan masa lalu lebih jauh. Setelah mengalahkan 10 bawahan, sudah waktunya untuk berurusan dengan Salvatore. Kamu, apa yang kamu lakukan? Salvatore sangat ketakutan sehingga dia mundur terus-menerus. Namun, Jordan meraih tangan Salvatore dan melumpuhkan salah satu jarinya di tempat sesegera mungkin. Salvatore menjerit kesakitan. Katakan padaku, mengapa kamu menuduhku mencuri? Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Jordan bertanya dengan nada mengancam. Salvatore memang layak menjadi pemimpin geng. Meskipun dia pandai berkelahi, dia juga pria sejati. Menjadi gangster, aku sudah lama bersiap untuk mati kapan saja. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Tuan Pablo adalah orang yang melatih saya. Anda dapat bertanya-tanya untuk mencari tahu tentang kekuatan dan kekuatannya di kota-kota terdekat. Anda pasti akan menyesal jika melawan saya. Petik 2. Drew mulai sedikit panik, takut Salvatore akan mengeksposnya. Jordan Steele, berhenti. Apa kamu mencoba membunuh seseorang di rumah nenek? Jordan melepaskan Salvatore dan menendangnya ke samping. Saya ulangi, saya tidak mencuri dari Anda. Jika Anda memiliki bukti nyata, tentu saja, laporkan saya ke polisi. Jangan katakan bahwa Anda tidak memanggil polisi demi saya dan bahwa Anda tidak tega membiarkan saya masuk penjara. Silahkan. Setelah mengatakan itu, Jordan berbalik dan pergi. Pakan. Beruntung, anjing pudel itu melompat dari pelukan Elle dan menggigit ujung celana Jordan, menolak untuk melepaskannya. Jordan mengambil laki dan meletakkannya kembali ke dalam pelukan Elle. Sambil membelai kepalanya, dia berkata, "Di mataku, kamu adalah satu-satunya milik Camdens, yang layak untuk dicuri." Itu hanya jam tangan Richard Mille dan beberapa lukisan antik di ruang bawah tanah rumah Camdens. Mereka bukan apa-apa bagi Yordania. Satu-satunya hal yang Jordan tidak tahan untuk berpisah dengan laki si pudel, yang telah dia rawat selama 3 tahun karena itu adalah satu-satunya hal yang dia tahu untuk berterima kasih padanya. Setelah Jordan pergi, Salvatore dan bawahannya meninggalkan villa dengan cara yang acak-acakan. Begitu Salvatore masuk ke dalam mobil, Drew bergegas mendekat. Drew berterima kasih kepada Salvatore karena menjaga bibirnya tetap tertutup dan tidak mengeksposnya bahkan ketika dia baru saja dipukuli. Salvatore, apakah kamu baik-baik saja? Drew bertanya dengan ekspresi malu. Salvatore menjadi marah ketika dia melihat Drew. "Pang, beraninya kau memberiku pekerjaan yang begitu sulit. Anda harus memberi saya $150.000 lebih dan mengkompensasi biaya pengobatan bawahan saya." Petik 2. Drew berkata, "Uang bukanlah masalah, selama kamu bisa mengajari Jordan Steele pelajaran yang sulit." Salvatore, apakah kamu akan membunuhnya? Salvatore melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, aku akan mengurus ini untukmu." "Saya terburu-buru untuk waktu. Aku harus pergi sekarang." Salvatore pergi dengan cepat dengan kendaraan komersial. Setelah meninggalkan lingkungan villa, Salvatore meludahkan air liur dari jendela. "Sialan, Drew Camden benar-benar bodoh. Jika saya masih memiliki bawahan sekarang, mengapa saya mengambil tindakan secara pribadi demi mendapatkan $800.000 dari Anda?" Faktanya, semua toko Salvatore telah disita, dan dia sudah tidak punya uang. Namun, Salvatore bertekad untuk membalas dendam setelah dipermalukan di depan umum dan jarinya dipatahkan oleh Jordan. "Pesankan saya tiket ke Thailand segera. Salvatore akan pergi mencari Pablo." Jordan kembali ke kantor dan mengadakan pertemuan di ruang konferensi yang hanya dapat dihadiri oleh para eksekutif manajemen puncak. Pertemuan itu terutama dimaksudkan untuk diskusi untuk memutuskan apakah mereka harus berinvestasi dalam proyek tempat tinggal pribadi kelas atas Camdens atau tidak. Para eksekutif manajemen puncak, termasuk Victoria, pada dasarnya setuju untuk menginvestasikan $11 juta ke dalam proyek tersebut. Pertama, itu karena itu bukan jumlah uang yang besar untuk perusahaan. Kedua, karena merupakan proyek yang menjanjikan dengan prospek yang baik. Mereka yakin bahwa setelah tempat tinggal dibangun, itu pasti akan menarik keluarga papan atas di Orlando dan kota-kota lain. S Corporation juga berencana menambahkan klausul dalam kontrak penjualan yang menyatakan bahwa syarat untuk membeli salah satu hunian adalah menjalin kerjasama bisnis dengan S Corporation. S Corporation memiliki banyak bisnis, banyak di antaranya tidak memiliki banyak daya saing.
Oleh karena itu, jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari bisnis keluarga tingkat atas itu pasti akan menjadi peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, proyek tersebut tidak hanya akan menguntungkan Camdens, tetapi juga menguntungkan kepentingan S Corporation. Karena Jordan adalah orang yang mengusulkan proyek itu, dia tidak perlu memveto idenya sendiri. Jordan duduk di kursi presiden di ruang konferensi. Oke, karena semua orang setuju, mari kita mulai bekerja sama secara resmi dengan Landmark Realty mulai sekarang. Victoria, beritahu Camdens. Beritahu Landmark Realty untuk mengirim seseorang dan memberi saya penjelasan rinci tentang proyek ini. Saya ingin memeriksa mereka dan melihat seberapa siap mereka. Ya, saya akan memberitahu mereka sekarang, kata Victoria. Setelah pertemuan berakhir, Victoria langsung menelepon Herman. Sampai saat ini, Camden masih berada di villa mendiskusikan apakah Tuan Camden Senior telah memaksa Hailey untuk menikahi Jordan karena keterampilan seni bela diri yang sangat baik. Herman sangat bersemangat untuk mengangkat telepon Victoria. Bu, Nona Clarke baru saja menelepon saya untuk mengatakan bahwa Presiden S Corporation telah setuju untuk menginvestasikan $11 juta dalam proyek kami. Tetapi saya harus bertemu dengannya secara langsung untuk membahas proyek dan menunjukkan seberapa baik persiapan kami. Nyonya tua Camden juga sangat bersemangat. Bagus, bekerja sama dengan S Corporation akan menjadi lompatan besar bagi kami dan Landmark Realty. Herman, Anda harus tampil baik dan meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Steele agar kami dapat terus bekerja sama dengan mereka di masa depan. Herman berkata, ya, saya pasti akan tampil bagus di depan Tuan Steele. Elle berbisik, ayah, lihat lebih dekat Tuan Steele. Saya mendengar bahwa dia masih muda dan tampan, tidak seperti kebanyakan presiden perusahaan mapan. Petik 2. Melihat betapa gembiranya Elle, Hailey tahu bahwa dia pasti menyimpan desain padanya. Elle, tidak peduli seberapa tampan Tuan Steele, dia sudah terikat. Apakah Anda lupa bahwa Nona Clarke dan Tuan Steele adalah sepasang kekasih? Elle memutar matanya dan berkata, apa hubungannya denganmu? Mereka hanya sepasang kekasih. Mereka belum menikah. Selain itu, saya lebih muda dari Victoria Clarke, dan saya juga memiliki sosok yang lebih baik. Kenapa aku tidak bisa merebut Tuan Steele darinya? Drew menimpali untuk membela adiknya. Tepat sekali, aku juga mendukung Elle. Hailey, aku dengar Victoria Clarke menamparmu, jadi kamu harus mendukung Elle sekarang karena dia ingin merebut pacarnya. Bahkan Nyonya tua Camden pun mengangguk setuju. Elle benar, pria brilian langka di dunia ini, dan Anda harus merebut apa yang Anda inginkan. Elle, pergilah bersama ayahmu untuk menemui Tuan Steele di S Corporation. Ah, betulkah? Terima kasih, Nenek, kamu yang terbaik. Elle melompat dengan bersemangat dan mematuk Nyonya Camden tua di wajahnya yang keriput. Benedictus dan keluarganya tampak sangat tidak puas. Hailey jelas adalah orang yang mengusulkan ide tempat tinggal pribadi kelas atas. Namun, Herman ditunjuk sebagai penanggung jawab. Hailey berkata dengan marah, aku juga ingin pergi. Sylvie buru-buru berbicara untuk putrinya. Ya, biarkan Hailey pergi juga. Mengesampingkan kompetensinya, Hailey adalah gadis tercantik di kota ini. Lagi pula, dia sekarang sudah bercerai, dan dia ditampar oleh wanita jalang itu, Victoria Clarke. Saya mendukung gagasan agar Hailey merebut Tuan Steele dari Victoria Clarke. Elle mengejek dan berkata dengan mencemooh, maukah kamu melihat ke cermin? Mengapa Tuan Steele menikahi seorang wanita yang diceraikan? Nyonya tua Camden juga berbicara untuk Elle. Elle benar, Hailey mungkin lebih cantik, tapi aku berencana membantu Elle berkumpul dengan Tuan Steele. Hailey, sebaiknya kau puas dengan Tyler Collins itu. Ketika dia berselingkuh dari suaminya, Hailey bangga telah menemukan pria seperti Tyler yang cocok dengannya. Namun, dibandingkan dengan Tuan Steele, Tyler tampaknya lebih rendah. Tak lama kemudian, Herman dan putrinya, Elle, tiba di S Corporation bersama-sama. Karena fakta bahwa Jordan sedang bertemu klien lain pada saat itu, dia memberitahu Ashley untuk mengatur agar mereka menunggu di ruang rapat dan menginstruksikannya untuk tidak menyajikan minuman apapun kepada mereka. Camdens, terutama Herman, sangat kejam dan jahat pada Jordan. Karena mereka telah tiba di wilayah Yordania, dia pasti tidak akan melayani mereka dengan keramahan yang baik. Di ruang rapat, Elle mengenakan gaun ketat yang menonjolkan sosoknya sekaligus membuatnya terlihat anggun, mempesona, dan tak tertahankan bagi para pria. Namun, Elle tampak tidak senang dengan gaun itu ketika dia bertanya, Ayah, mengapa kamu membuatku memakai gaun ini?
Ini mungkin memamerkan lekuk tubuh saya, tetapi itu menutupi bagian lain dari tubuh saya. Tidakkah kamu tahu betapa hebatnya sosokku? HMPH.